Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Fans Bayern Munchen yang bertandang ke markas Manchester City meninggalkan pesan khusus untuk sepak bola Inggris. Mereka menyentil status kepemilikan dua klub kota Manchester dan menyebut sepak bola milik rakyat. Bayern Munchen mendapatkan dukungan dari fans mereka secara langsung pada laga tandang di markas Man City. Nah, selain memberikan dukungan pada Joshua Kimmich dan kolega, fans Bayern Munchen juga membawa pesan khusus kepada away mereka. Fans Bayern membentangkan spanduk yang berisi sindiran dengan status kepemilikan dua klub kota Manchester City dan United. Menurut mereka, sepak bola tidak boleh menjadi milik autokrat seperti yang terjadi di banyak klub. Glazer Sheikh Mansour, all autocrat out, football belongs to the people. Begitu bunyi spanduk fans Bayern Munchen. Jika diterjemahkan secara bebas, artinya kurang lebih begini: Glazer, Sheikh Mansour, dan semua autokrat menyingkir. Sepak bola adalah milik rakyat. Manchester United akan menjamu wakil Liga Sevilla di leg pertama babak perempat final Liga Eropa pada Jumat 14 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United mendapatkan keuntungan jelang laga pertama melawan Sevilla. Sevilla tidak bisa memainkan seluruh kekuatan terbaiknya ketika dijamu MU di Stadion Old Trafford. Tim asuhan Jose Luis Mendilibar itu akan tidak diperkuat tiga pemainnya. Joan Jordan dan Jesus Manuel Corona harus absen pada laga di Old Trafford karena sedang mengalami cedera. Jordan bermasalah dengan Achilles, sedangkan Corona terkena cedera otot. Satu pemain Sevilla lain yang sudah dipastikan absen adalah Pape Keih. Pemain pinjaman dari Olympique Marseille itu tidak bisa bermain karena sudah pernah turun di Liga Eropa bersama klubnya terdahulu di awal musim 2022-2023. Christian Eriksen bertekad untuk bermain di final bagi Manchester United musim ini setelah cedera membuatnya tidak bisa tampil dalam kesuksesan tim di Carabao Cup musim ini. Christian Eriksen mengalami cedera pergelangan kaki yang serius pada bulan Januari dan ia baru kembali beraksi pada akhir pekan lalu. Tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan 2-0 atas Everton. Meskipun kembalinya Eriksen perlu diatur dengan hati-hati dalam hal menit bermain, ia sangat bahagia bisa kembali dan bersemangat untuk memainkan perannya dalam perjuangan skuad untuk meraih kesuksesan di semua kompetisi. Seperti yang dikatakan Christian Eriksen dalam podcast United, ia memiliki pesan yang jelas kepada rekan-rekan setimnya selama masa istirahat yang panjang. Christian Eriksen bermain di setiap babak Carabao Cup sebelum ia absen di final. Jadi apakah ia menerima medali juara bersama rekan-rekan setimnya yang lain? Saya berkata kepada para pemain, kepada rekan setim saya, teruslah memenangkan pertandingan agar ada lebih banyak pertandingan untuk saya saat saya kembali, ujar Christian Eriksen. Semakin banyak pertandingan dan kemungkinan banyak bermain di final yang saya miliki. Bagi saya ini adalah saat yang tepat untuk kembali, untuk bersiap-siap menghadapi tantangan terakhir. Proses akuisisi Manchester United dari keluarga Glazer diperkirakan akan selesai pada pekan ini. Siapakah pemilik baru Setan Merah? Sebuah laporan belum lama ini mengklaim bahwa keluarga Glazer siap untuk mulai menegosiasikan harga yang mereka minta untuk Manchester United dengan para penawar, di mana saat ini investor asal Amerika Serikat menghargai juara Liga Inggris 20 kali tersebut dengan harga 6 miliar pound sterling. Belum lama ini tersiar kabar bahwa Joel Glazer dan Abram Glazer sedang mempertimbangkan ide untuk mendatangkan investor baru daripada merampungkan penjualan klub. Sementara saudara-saudara mereka yang lain ingin tetap menjual klub.
Menurut The Daily Mail, pergerakan dalam proses pengambil alihan di Manchester United diperkirakan akan terjadi pekan ini, dan situasi akan terus berkembang dalam beberapa hari mendatang. Laporan tersebut menambahkan bahwa semua pihak yang telah mengajukan penawaran untuk membeli MU diharapkan akan mendapatkan jawaban dalam 7 hari ke depan. Ada spekulasi muncul terkait perburuan kiper Manchester United. Setan Merah dilaporkan menghidupkan kembali rencana untuk merekrut Wojciech Szczesny dari Juventus. Menurut laporan Tuttomercato Web, Manchester United tertarik merekrut Szczesny karena rekam jejaknya yang bagus di Italia. Semenjak meninggalkan Arsenal beberapa tahun yang lalu, kiper 32 tahun itu menjadi andalan di bawah mister gawang Juventus. Hingga saat ini posisinya tidak tergusur sebagai kiper utama si Nyonya tua. Itulah mengapa MU tertarik menjadikan kiper timnas Polandia itu sebagai pengganti David De Gea di musim depan. Alasan lain mengapa MU tertarik merekrut Szczesny karena pengalamannya bermain di Inggris. Seperti yang sudah diketahui, Szczesny sempat menghabiskan beberapa tahun karirnya di Arsenal. Namun pada saat itu ia kalah bersaing dengan Peter Cech, sehingga ia memutuskan cabut ke Italia. Pengalaman Szczesny selama di Arsenal itu dinilai krusial karena sang kiper tahu medan permainan di Inggris. Jadi ia tidak perlu beradaptasi lama jika ia bergabung dengan skuad Setan Merah. Tebusan sekitar 15 juta euro dikabarkan cukup bagi MU untuk memboyong sang kiper dari Turin. Manchester United didesak untuk membuang 2 pemain dan memboyong bintang pinjaman Chelsea Joao Felix. Manajer Manchester United Erik ten Hag akan kembali beraksi di bursa transfer musim panas ini. Itu demi memantapkan skuadnya di Old Trafford setelah musim debut yang cukup impresif. Mantan striker timnas Inggris Gabby Agbonlahor merasa Setan Merah harusnya mendepak Anthony Martial dan Wout Weghorst dari lini depan sembari mempertanyakan apakah Jadon Sancho dan Anthony punya masa depan di Old Trafford. Agbonlahor merasa MU terlalu bergantung kepada Marcus Rashford musim ini dan merasa Erik ten Hag harus memburu tanda tangan Joao Felix yang dipinjamkan The Blues oleh Atletico Madrid. Agbonlahor menegaskan jika Manchester United tidak ingin dipermalukan di Liga Champions, maka merekrut Joao Felix adalah solusinya. Butuh pelapis jempolan Casemiro. Klub Liga Inggris Manchester United meminati gelandang Brighton and Hove Albion, Moises Caicedo. Manchester United jelas perlu mendatangkan satu gelandang baru pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Moises Caicedo bergabung dengan Brighton dari Independiente del Valle pada 2021 dan sudah mencatatkan 42 penampilan di semua ajang dengan mencetak 2 gol serta 3 assist. Menurut jurnalis Football Insider, PT O'Rourke, Moises Caicedo dilabeli harga 90 juta pound sterling atau sekitar 1,66 triliun rupiah, yang mana Manchester United mungkin membutuhkannya di suatu hari nanti. Casemiro jelas masih merupakan pilihan pertama di sektor gelandang bertahan, tetapi pria asal Brazil itu juga sudah berusia 30 tahun, di mana mantan pemain Real Madrid ini juga sudah tidak muda lagi. Moises Caicedo tentu saja bisa menjadi suntikan tenaga yang pas buat Manchester United jika Setan Merah bersedia memenuhi harga yang diminta Brighton and Hove Albion. Jika Manchester United membeli Moises Caicedo, skuad Brighton and Hove Albion akan semakin rontok setelah ditinggal Ben White, Dan Burn, Marc Cucurella, Yves Bissouma, Leandro Trossard, dan Graham Potter. West Ham United dikabarkan tengah memantau perkembangan situasi Aaron Wan-Bissaka di Manchester United. The Hammers disebut-sebut terbuka dengan kemungkinan mendatangkan bek kanan asal Inggris itu pada bursa transfer awal musim depan. Sebelumnya, AWB termasuk dalam daftar pemain yang siap dilepas pelatih Erik ten Hag pada musim depan. Seiring dengan penampilan impresif Diogo Dalot, Wan-Bissaka kehilangan tempat di tim inti MU. Bek kanan berusia 25 tahun itu lebih sering diplot sebagai pelapis Diogo Dalot. West Ham United pun dilaporkan tengah bersiap memanfaatkan situasi ini. West Ham United terus memantau situasi Aaron Wan-Bissaka di United dengan potensi perekrutan pada musim panas mendatang. Pemain tersebut sudah menjadi incaran The Hammers sejak lama. Apabila bertahan di Liga Inggris, West Ham United bisa melayangkan tawaran kepada United.
tulis laporan Football Insider. Di sisi lain, Aaron Wan-Bissaka juga kesulitan untuk menjaga posisi di tim inti Manchester United musim ini. Sempat mengalami cedera punggung, Wan-Bissaka tercatat hanya tampil dalam 23 pertandingan pada semua ajang. Pada pertengahan musim ini, Wan-Bissaka juga sempat dikabarkan bakal meninggalkan Stadion Old Trafford. Namun, pemain yang masih terikat kontrak bersama MU hingga 2024 itu akhirnya tetap bertahan di Old Trafford. Selain West Ham United, Wan-Bissaka sebenarnya juga menarik minat konsisten di Liga Premier Inggris lainnya, yaitu Crystal Palace. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka Victor Osimhen dilaporkan bakal bergabung dengan Bayern Munchen di musim panas nanti. Menurut laporan Sky Sport Germany, Bayern Munchen sangat ingin mendatangkan Osimhen ke Allianz Arena di musim depan. Bayern Munchen memang mencari striker tajam pengganti Robert Lewandowski. Kebetulan Thomas Tuchel menyukai sang striker dan ingin ia bergabung dengan skuad The Bavaria. Osimhen sendiri juga dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Die Roten. Jadikan transfer ini terjadi sangat besar di musim panas nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa masih ada kesempatan bagi MU untuk merekrut Osimhen karena Bayern Munchen punya kendala untuk merekrut sang striker. Napoli memang sudah pasrah jika Osimhen cabut di musim panas nanti. Namun mereka meminta tebusan sekitar 150 juta euro untuk striker 24 tahun tersebut. Bayern Munchen dikabarkan tidak sanggup membayar semahal itu dan bakal mencoba menego Napoli untuk menurunkan harga Osimhen. Jika MU bersedia langsung menebus harga itu, maka Osimhen bakal jadi milik mereka. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan sudah menyiapkan rencana menarik untuk Amad Diallo. Ia berencana mempromosikan sang pemuda ke tim utama Manchester United pada musim depan. Keputusan Erik ten Hag untuk mempromosikan Amad Diallo ini disebabkan karena penampilan sang pemuda bersama Sunderland. Pemain timnas Partai Gading itu tampil ciamik bersama The Black Cats musim ini. Ia berhasil mengemas 11 gol dan 3 assist di lini serang Sunderland. Ia juga kerap menjadi pembeda bagi Sunderland di momen-momen krusial. Jadi Erik ten Hag berencana untuk memberikannya kesempatan. Namun laporan itu juga mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak akan memberikan promosi itu secara cuma-cuma kepada Amad Diallo. Manajer asal Belanda itu ingin melihat secara langsung perubahan yang ditunjukkan Amad Diallo. Ia akan menjajal sang pemuda di pramusim MU nanti. Jika Amad Diallo mampu mencuri hati sang manajer, maka Amad Diallo akan diberi kesempatan lagi di tim utama MU. Jika tidak, ia kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub lain untuk menambah jam terbangnya.